Oke, kali ini kita masih bicara soal modal. Oke, modal ya. Sebelumnya di video sebelumnya kan kita juga masih ngebicarain modal ya. Ya, ide dulu atau modal dulu gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita mau bahas kadang orang itu modal ini habis gitu dan bisnisnya belum maju. Iya sih. Kebanyakan gagal itu adalah ketika belum maju, modalnya habis, kita nggak punya alat tempur untuk mengeksekusi cara-cara lain gitu. Iya. Itu yang sering terjadi di bisnis itu. Iya benar. Kalau kehabisan modal ya kita mau belanja perlengkapan baru gimana gitu ya. Iya. Kalau kehabisan modal gitu ya bisa jadi nggak bisa jalan lah. Ini gimana? Iya. Untuk update menu misalkan menu baru. Ya. Atau mungkin untuk iklan. Bisa untuk ganti strategi, bahkan ganti bisnis itu susah kalau nggak ada modal. Benar. Nah, gimana caranya biar kita nggak kehabisan modal? Iya nih, ini perlu banget nih. Ya, cuman ada satu tipsnya nih. Sebuah teknik atau tips supaya kita nggak kehabisan modal nih. Satu tapi ampuh harusnya nih. Ya, dengan cara modalnya itu jangan dipakai semua. Dengan cara modalnya jangan dipakai semua. Misalkan kita udah ngumpulin modal nih, udah nabung. Atau misalkan udah minjem, atau misalkan udah apalah mau dapat modal dari manapun ya. Iya. Kita dapat nih uang. Nah, itu kita mau dipakai semua dalam satu ide. Atau misalkan mau dibagi-bagi nih. Nah, gitu. Contoh misalnya kita dapat 10 juta. Kita jangan menggarap bisnis itu modalnya misalkan langsung 10 juta. Nah, itu kurang rekomendasi. Kurang direkomendasikan ya. Misalkan kita punya uang 10 juta langsung mau bikin misalkan gerobak minuman. Gerobak minuman. Bisnis minuman. Gerobak, desain cupnya segala macam, resepnya habis di situ semua. Ketika nggak laku, uangnya habis. Habis bener. Produknya nggak laku. Ya nggak bisa jadi modal dong. Ya, habis. Nah, caranya gimana nih? Kita punya uang misalnya 10 juta tadi. Kita bagi 3, misalnya jadi 3 juta, 3 juta, 3 juta. Yang 1 jutanya itu dibagi lagi tuh. Misalnya 3 juta 300 lah. Dibagi 3 ya. Nah, bisnis apa nih yang 3 juta 300? Misalkan kita tetap pengen bisnis minuman. Ya gerobaknya cari yang lebih murah. Pokoknya kita segimana mungkin kita itu menggunakan 3 juta 300 ini. Ketika kita launching, terus respon pembelinya kurang, kita masih punya simpanan nih, gitu, untuk dieksekusi. Apakah misalkan coba yang ini buat modal yang keduanya buat marketingnya, misalkan. Bisa tuh pakai buat marketingnya. Terus misalkan yang ketiganya kita mau pakai buat misalkan sewa tempat di tempat yang lebih strategis deh gitu. Soalnya di sini nggak laku nih. Jadi kita eksekusi terus, itu modal tetap ada gitu. Cuman memang kelemahannya adalah mungkin eksekusinya nggak sebagus yang langsung all in 10 juta ya. Itu kelemahannya. Kita masih membatasi diri kita gitu. Tapi di situ kita punya senjata cadangan lah. Apalagi buat pemula ya. Nah, gitu. Ini benar-benar harus dipikirkan. Ya mungkin idenya bagus, mau eksekusi secara bagus. Tapi kalau pengalaman kitanya masih minim lah ya di dunia persilatan, di dunia bisnis, perlu banyak ya biasalah ya, bisnis itu kadang sekolah baru yang harus kita cari-cari sendiri gitu. Pengalaman-pengalaman kadang ya gitu. Ada yang nggak laku harus gimana gitu kan. Kalau laku banyak terus kurang modal gimana gitu kan. Itu kan harus itu ya. Nah, salah satunya ini kalau teman-teman pemula modalnya jangan dihabisin semua gitu ya, salah satunya ya. Kalau bisa itu jangan dihabisin semua. Ya di awalnya mungkin tadi ya kalau modal 10 juta, 3 jutanya dulu gitu ya. Ini biar tahu nih respon pasar responnya dulu. Kalau rame, misalkan kita 3 juta bisa menyediakan 50 gelas misalkan. Laku gak sehari 50 gelas gitu. Iya. Kalau misalkan wah ternyata
baru 3 jam udah 50 gelas nih. Berarti kita bisa pakai modalnya nih buat besok mungkin kita jual 100 gelas gitu. Iya benar. Mungkin dengan cara bikin standnya yang murah-murah gitu ya. Kan ada tuh biasanya yang standnya 1 jutaan misalkan yang murah-murah. Yang murah dulu aja gitu. Nanti kalau misalkan rame udah baru tuh kita ganti gerobaknya. Nah, gitu. Gitu ya, benar. Jadi tipsnya itu kita jangan brek semuanya 10 juta. Iya, benar. Soalnya tuh kadang ya contohnya juga bisnis minuman juga sih gitu ya. Itu ada di perkampungan misalkan gitu ya. Ya udah pada tau lah bisnis minuman kayak gimana. Terus ada yang nyobain bisnis minuman yang kekinian, sewa ruko, berapa puluh juta, peminatnya kurang. Sayang banget itu. Itu sayang banget. Coba kalau gimana pakai stand kecil dulu kayak ngikutin dulu pesaingnya tuh apa? Teh poci misalkan ya. Ya. Yang gerobakan kecil dulu gitu ya. Ya. Kayak teh poci misalkan. Kita bikin standnya mirip-mirip kayak gitu, ternyata laku. Digedein, ternyata makin laku, baru bisa sewa. Nah, itu betul. Kayak gitu. Ya. Kalau misalkan langsung semua susah. Dan ketika misalkan walaupun responnya bagus ya, ketika semuanya 10 juta kita pakai sewa ruko misalkan, ruko yang kecil 10 juta ada nggak tuh? Ya contoh ini mah contoh aja misal aja. Misalkan 10 juta bikin yang bagus, laku. Dan kita ketika pengen meningkatkan, udah nggak ada modalnya lagi gitu. Benar. Udah susah gitu untuk menaikkan lagi. Tapi kalau misalkan kita ada cadangan modalnya, itu baru lebih enak aja gitu. Untuk misalkan ternyata bisa nih ngejualnya misalkan lebih dari 100 gelas, 200 gelas. Nah, kita kan beli bahan bakunya, beli packagingnya, itu bisa ekstra ada tambahan modal gitu. Benar. Ya penjualan kan inti kegiatannya di jual belinya gitu kan. Ya kalau jualan memang intinya itu laku sih. Iya, di transaksinya itu cepet gak? Semakin cepat dan semakin banyak, modal juga kita jadi semakin banyak. Nah itu. Ketika modal jadi semakin banyak, kita bisa mengeksekusi ide-ide lain gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan tadi langsung sewa ruko 10 juta, bahannya kita kan terbatas nih, hanya 100 misalkan. Sehari cuman sebulan 100 gitu, buat sebulan gitu ya. Sebulan lagi 100. Itu jadi lama buat ngumpulin modalnya lagi. Sedangkan kalau kita tadi gerobakan kecil, rame, perlu ditambah itu bisa gitu kan? Bisa. Ditambah yang tadinya sebulan 100 jadi tambah 200. Makin rame, tambah 300 gitu kan. Modal kan jadi semakin banyak gitu ya. Iya. Oke. Jadi kayak gitu. Ditambah gini, kalau bisnis itu misalkan rencana kita udah bagus nih, udah matang. Tapi memang belum rezekinya itu ya udah gitu, gagal gitu. Kalau itu sih faktor yang sulit ditentukan sih memang. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan itu sebenarnya. Gimana tuh? Gagal kan? Karena kita masih punya modal, kita bisa bisnis ide yang lain juga gitu. Barangkali misalkan tadi kita bisnis minuman itu bukan rezekinya kita tuh di situ gitu ya. Iya, misalkan ternyata susah nih bikin minuman misalkan. Males jaganya misalkan. Ganti bisnis parfum misalkan. Iya. Pakai parfum yang yang refilan tuh yang campur-campur. Iya, ngeracik sendiri. Enak misalkan. Cobain online, laku nggak? Nah, siapa tahu laku di situ gitu. Itu banyak banget cerita pebisnis yang kayak gitu. Bisnis gagal di bisnis A tapi bisa sukses di bisnis B. Nah, itu belum tentu kalian ketika gagal di bisnis A, udah deh nggak usah bisnis. Barangkali di bisnis yang kedua, di bisnis B itu banyak banget ya cerita-cerita kayak gitu. Dia misalkan yang pernah saya tahu dengar itu dulunya bisnis rongsokan. Gagal nih bisnis di rongsok. Padahal pamannya berhasil. Ya. Bahkan rumahnya gede misalnya gitu ya. Dia ngikutin pamannya bisnis rongsok, tapi dia gagal. Bisnis beralih ke bisnis kuliner, ayam, bebek gitu. Taunya berhasil. Iya. Gitu. Nah, ada juga tuh teman saya yang kayak gitu. Kakaknya kuliner, nyoba bisnis kuliner, gagal. Aduh, gagal nih katanya. Dilanjutin lah sama adeknya. Dan alat-alatnya dipinjam dulu. Malah laku sama adeknya. Pakai alat-alat yang dari si kakaknya ini. Ya udah, sekarang bisnis kuliner ini adalah
adeknya Yang gitu. adeknya Iya. gitu ya. Kakaknya mah nggak tahu kerja lagi mungkin ya. Oke. Gitu. Jadi memang kadang nggak cocok aja gitu. Rezekinya nggak di situ. Gitu. Benar. Jadi ya jangan berkecil hati gitu ya. Pasti ada jalannya lah gitu. Kalau kita bisa mensiasati kepemilikan modal kita lah gitu. Jangan sampai gagal di situ, habis nyerah gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi ada cadangan modal, itu gagal bisa Nyoba lagi gitu di bisnis yang lain Iya. kayak, atau ngelanjutin lagi masih penasaran gitu. Ya, pilihannya dua. Kalau misalkan modalnya masih ada, misalkan ngelanjutin yang ada dengan cara lain, misalkan, atau dengan pindah, kayak tadi pindah ke tempat strategis, misalkan, atau diulik lagi lah, pokoknya pakai modal yang ada gitu. Atau misalkan buka bisnis baru, bisa juga gitu. Jadi memang modal ini tidak apa ya, 100% ini bertaruh pada satu ide doang gitu. Ya di strategian lah ya gitu, distrategiin gitu, jangan sampai apa namanya nggak pakai ya apa-apa juga harus pakai strategi lah gitu, Ya. pakai ilmu gitu maksudnya, pakai ilmu jangan sampai asal-asalan gitu. Dan apa ya, lebih peluangnya kita juga lebih ini, Jadi meningkat ya lebih peluang meningkat. berhasilnya Dan gitu. dari kegagalan sebelumnya pun kita belajar gitu. Kayak misalkan, oh tempatnya coba gitu, oh kita belajar nih, Benar, jadi belajar loh benar, gitu. Jadi ketika menggunakan modal yang kedua ini, kita udah belajar dari penggunaan modal yang pertama. Iya gitu. benar. Jadi sebetulnya kegagalan juga itu bisa jadi sebuah apa namanya insight, pengetahuan ilmu Ya, gitu ya. pengetahuan. Jadi ketika Apa nih? jadi kita ketika udah tahu, oh ternyata ketika masuk ngelangkah ke situ itu bisa gagal misalnya gitu ya. Jadi tahu kan jangan Ya. ngelangkah ke situ. Dan kita masih ada modal untuk Ya. bereksperimen lagi gitu kan. Ya. Untuk nyoba lagi gitu. Enggak ke sini. Bener nih, kita jadinya ke sini berhasil gitu kan. Gitu, benar-benar. Berbeda kalau misalkan modelnya dihabisin semua, udah habis gimana gitu. Mau nyoba lagi habis gitu, malah nyerah nantinya. Ya, ujung-ujungnya malah nyerah. Iya, Karena nggak mau lanjutin, nggak ada modal lagi, ya udah gitu. Itu sih yang kadang-kadang suka bikin patah semangat ya. Ya, betul. Dan paling sering bikin pengusaha ini nih Down. gagal. Iya. Adalah Iya, itu iya. tadi, mempertaruhkan 100% modalnya. Bener. Nggak cuman, kadang itu kan yang paling buruk gagal ya. Iya. Yang bikin mentok juga ada yang kayak tadi, ketika dia pengen udah tahu celahnya, pengen ningkatin orderannya, karena nggak ada modal ya susah juga untuk ningkatin bahan baku, ningkatin packagingnya, atau buka cabangnya susah gitu. Iya, benar. Terutama apalagi balik lagi yang pemula nih ya. Nah, Kalau yang pemula gagal di awal itu biasanya ngedon udah habis. Kalau yang udah pebisnisnya jalan, udah sempat merasakan naik lah gitu ya Ya. bisnisnya, gagal, dia tahu nih cara buat apa namanya? Memulai lagi. mulai lagi. Karena Ya, udah ya, tahu, udah ngerasain step by stepnya gitu. Dulu juga kayak gini berhasil gitu. Iya gitu. Dicobain lagi ya. Gitu. Cobain lagi gitu kan, nyari modalnya karena dia udah berpengalaman bisa pinjem apa misalnya ke bank mungkin karena udah terpercaya misalnya gitu ya. Betul. Bisa lah lebih mudah nyari modalnya mungkin seperti itu gitu. Tapi kalau buat yang pemula tadi bener-bener harus pakai strategi, pakai ilmu yang cari-cari dulu lah, nanya-nanya dulu ke orang yang udah pengalaman gitu ya. Ya. Terutama untuk masalah permodalan kayak gitu. Oke. Oke, udah sih paling itu aja ya. Tips tentang permodalan nih kali ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah kalian tipe yang suka pakai seluruh modal? Atau kalian pisah-pisah juga nih? Iya. Komen di bawah ya. Iya. Menurut kalian idenya mending dihabisin semua atau tadi dibagi-bagi buat cadangan kayak gitu. Oke. Dan ini ya, apa namanya, karena kita ini studio desain, barangkali modalnya agak lebih besar gitu ya. Bisa order ya. Bisa order. Kita jualan desain logo, desain kemasan. Yang mau upgrade kemasan tuh bisa. Terus desain gerobak, desain company profil, sosial media, itu bisa juga di Kebun Desain ini. Langsung WA aja kalau mau order gitu. Iya, kalau pesan juga bisa sambil konsultasi soal bisnis ya, ngobrol-ngobrol ya. Ya, bisa juga. Atau mau sekalian perizinannya bisa juga. Misalkan pendaftaran merek,
bisa biar nggak dihack ya, nggak jiplak tuh bisnisnya. Terus perizinan NIB, terus ada izin edar juga PRT bisa gitu. Pokoknya bisa langsung WA aja ke nomor yang ada di Kebun Lisen. Iya benar, kayak gitu ya. Jangan ragu lagi, tinggal di kontak aja nomor kita. Oke. Thank you, silahkan komen-komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.